kembali lagi ke studi yang S2 Pak ya, yang di Australia itu Pak. Ya. Nah, penelitian ini kan menunjukkan ternyata Australia itu juga di urutan ke-9 dianggap Islami perilakunya Pak. Nah, selama di sana hampir berapa tahun Bapak? Dua setengah tahun ya. 2,5 tahun di sana berarti tentu mengalami banyak hal Pak. Ya, perbedaan budaya dan kemudian pengalaman kehidupan sehari-hari yang mungkin Bapak merasakan, wah ini Islami banget daripada kita. Mungkin ada pengalaman sebelum bisa cerita itu, itu Pak. Ya. Saya balik ke soal liberal tadi itu. Oh ya. Maka saya dalam sebuah tulisan menjawab. Karena ada yang bertanya, betulkah orang studi ke luar negeri itu jadi liberal? Maka saya bilang, kalau yang dimaksud liberal itu makin jauh dari agama, saya harus cerita panjang. Justru pengalaman menjadi minoritas itu menghadirkan satu pengalaman spiritual yang luar biasa dalam beragama. Itu satu. Dua, kalau yang disebut dengan liberal itu adalah mengikuti pola pikir tradisi akademik di kampus-kampus di katakanlah negara berbudaya barat tadi itu, iya, Pak. Maka saya katakan saya liberal. Kenapa? Lalu saya buat kriteria. Karena di situ kami diajarkan satu, critical thinking, berpikir kritis. Yang kedua, kami juga diajari berpikir metodologis. Dan yang ketiga, kami diajari etos akademik. Maka saya guyon. Yang ini juga bisa serius. Kalau yang Anda maksud dengan menjadi liberal itu adalah menjadi kritis, metodologis, dan memiliki etos akademik. Berarti itu liberal nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, dan biasa saya liberal. Saya bilang gitu. Tapi kan tafsir mereka bukan itu. Maka saya ingin mengatakan, mungkin mereka yang mengatakan seperti itu hanya melihat Australia, Amerika, New Zealand, Inggris, Eropa, negara Eropa pada umumnya lah. Itu sebagai negara-negara dengan Islamofobia yang cukup tinggi, katakanlah begitu. Nah, kalau begitu sebenarnya ada hal yang perlu kita dudukkan. Itu tadi balik ke awalnya di stereotip. Padahal dengan hidup di negara di mana ada Islamofobia, dengan hidup di negara di mana kita menjadi minoritas, itu bagi mereka yang mau berpikir secara mendalam, tadi saya katakan, itu menghadirkan nilai yang luar biasa, nilai spiritual. Saya ingin mengambil contoh satu, nanti contohnya akan saya berikan. Jadi justru dengan tinggal di Australia katakanlah ya, sebagai pengalaman, itu saya merasa ada pengalaman spiritual yang menguat dibanding ketika saya hidup di Indonesia. Jangankan di Australia, di Singapura yang masih banyak muslimnya saja, itu pengalaman spiritual yang saya rasakan ketika hidup di Singapura berbeda dengan ketika di sini. Kenapa? Misalnya ya, di Singapura makan, ya silakan pilih, tetapi kan kita ini punya tanggung jawab sebagai seorang muslim, makanan harus halal. Sehingga kita mesti nyari makanan dengan label halal. Dan Singapura tidak main-main dengan label halal. Nah, label halal Singapura itu harus berasal dari MUIS, Majelis Ugama Islam Singapura, dan sangat ketat. Sehingga saya dengar negara-negara seperti Turki pun untuk sertifikasi halal belajar ke MUI. Dan itu ada masa berlakunya, itu loh. Sehingga masa berlakunya habis, ya tidak halal lagi, harus sertifikasi lagi. Maksud saya, bisa saja saya makan yang tidak halal. Tapi kan sebagai seorang muslim, panggilan primordial paling dasar hati saya itu nggak bisa saya. Nah, gitu loh. Itu ya, itu contoh. Sehingga bagi orang yang tidak pernah mengalami hidup sebagai minoritas, memang gampang aja mengatakan dasar alumni Australia, alumni Singapura, alumni Amerika kafir. Nggak tahu mereka. Nggak tahu, justru kita ini berjuang menjaga agama. Maka yang menjadi bebas ya memang sangat bebas. Tapi yang memiliki pengalaman merefleksikan pengalaman spiritual itu untuk menguatkan konteks beragamanya, ya tambah bagus. Oke, satu. Yang kedua, masjid. Zaman saya kuliah di Australia dulu, di Canberra itu hanya ada satu masjid di sebuah kawasan diplomatik namanya Kampung Yaralamla. Itu ya bukan kampung, tapi maksudnya kalau kita bahasakan tuh ya tentu kalau 5 waktu, sholat 5 waktu
mungkin beberapa orang saja yang datang karena kawasan itu juga tidak terjangkau oleh transportasi publik. Sehingga kalau harus naik bis itu keluar dulu, jalan, masuk gitu. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah pada hari Jumat luar biasa penuh. Orang dari berbagai bangsa, Muslim dari berbagai bangsa berkumpul di situ. Dan kami para mahasiswa, ya terutama yang tempat saya kuliah dulu namanya ENU ya. Ini kalau ada yang jemput, karena teman-teman mahasiswa kan pasti punya mobil tuh. Punya mobil ya. Saya pun punya mobil dulu. Tapi sebelum punya mobil itu kan bagaimana Jumatan ini ya? Sehingga nunggu ada yang barengi. Kalau nggak ada yang barengi ya kita naik transportasi publik. Nah, maksud saya ini contoh perjuangan. Sehingga kalau ada hadis yang mengatakan nanti di akhir ada satu masa ketika menjaga agama itu seperti menggenggam bara api. Kita genggam gini ini panas, tangan kita bisa melepuh. Tapi kalau kita lepas, apinya padam. Nah gitu loh. Ini ibarat orang hidup di tengah suasana minoritas itu begitu. Kalau kita menggenggam agama ini apa adanya, sulitnya minta ampun. Jumatan pun harus naik kereta api, harus apa ya, teman-teman yang bercerita di berbagai negara itu. Sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri itu juga. Kita menggenggam ini memang nyala itu, baranya tetap membara itu. Tapi tangan kita jadi korban. Cuma kalau kita buka begini, memang adem, tapi bara itu mati. Maknanya kalau kita lepas beragama sulit kayak gini di tempat minoritas ya sudah enak, memang enak. Tapi panggilan primordial kita yang paling mendasar sebagai muslim itu tidak terjawab. Tapi kalau kita genggam, saya harus tetap beragama, saya harus tetap menjaga Islam saya. Iya, membara, Islam tetap membara. Tapi kalau kita menghadapi kesulitan-kesulitan itu, ya, misalnya itu, jadi kami harus naik bis atau nunggu dijemput teman. Nanti pulangnya juga begitu. Ya kalau namanya orang sangat banyak di masjid, kadang-kadang kita sudah janjian dengan teman, dia keluar pintu lewat sana, kita keluar pintu lewat sini, dia nunggu kita nunggu dia, akhirnya dia pergi duluan. Kalau sudah begitu, mau nggak mau harus transportasi publik, lalu kita jalan keluar kira-kira 2 kilo untuk sampai ke tempat di mana kita bisa nyegat bis. Itu mungkin tidak terbayangkan. Sementara kita gampang saja di Indonesia. Jumatan di Indonesia kewajiban juga lah, tapi kan mungkin kita tidak merasa ada perjuangan. Sebelah rumah masjid. Kadang-kadang adzan maghrib pun saya di rumah saya ya. Iya. Di rumah saya kalau sudah adzan maghrib bisa, pokoknya adzan 5 waktu itulah. Saya kadang-kadang bingung adzan mana yang saya ikuti. Karena mendengar kurang lebih ada 5 adzan gitu. Ya, maksud saya begini, karena saking populernya dan saking biasanya itu, kita menjadi tidak tertantang. Nah, jadi itu satu contoh ya Mas Akbar ya, tentang bagaimana pengalaman menjadi minoritas itu harus menjadi catatan kita. Mungkin secara studi kita diajarin untuk berpikir kritis tadi itu, yang bagi sebagian orang berpikir kritis itu ya liberal. Tapi pengalaman spiritual, karena being liberal itu kan sebenarnya antara lain berkaitan dengan pengalaman keagamaan secara spiritual, yang individu dengan individu berbeda. Oke, contoh lain, hari raya. Hari raya Idul Adha waktu itu pas dengan pelatihan apa begitu, saya tidak ingat. Dan itu wajib bagi mahasiswa baru. Sehingga kami minta izin. Kami serombongan orang Indonesia dan Muslim pada umumnya, karena tidak hanya dari Indonesia, minta izin pada hari ini tanggal sekian, mungkin datang terlambat masuk ke kelas. Loh, ada apa? Lalu kami katakan religious duty gitu saja. Kalau kita mengatakan macam-macam kan susah ya. Dan bagusnya mereka adalah kalau sudah berkaitan dengan religion, maka orang diberikan kebebasan. Oke. Jadi kita kan nggak bayangkan tuh. Tapi ketika kita mengatakan this is part of our religious duty as Muslim, oke. Tapi nanti balik ya. Sehingga habis sholat Idul Adha kami balik ke kelas. Nah, bahkan pernah satu ketika sholat Idul Fitri, habis sholat Idul Fitri kami balik ke kelas untuk ujian. Kan memang itu waktunya ujian semester. Nah,
Gini ini kan memberikan pengalaman spiritual. Sehingga kalau mengalami yang demikian ini tidak menjadikan kita berpikir lebih spiritual dalam memiliki pengalaman spiritual dalam beragama, ya saya justru mempertanyakan. Nah. Oke, ini catatan sekali Kambo ya, maksudnya bagi yang mungkin dalam sekarang proses studi di luar negeri ya, yang mana merasa minoritas, sangat minoritas, bagaimana benar-benar beragama itu merasakan betul susahnya nyari masjid ya, susahnya nyari makan yang tanda kutip halal itu banyak dan sebagainya.